Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau bahkan seperti orang yang hanya sekedar lewat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kita harus sadar, kita di dunia ini kita hanyalah lewat saja. Kita hanya sementara. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan kita. Akan tetapi tujuan kita adalah akhir dari perjalanan kita, yaitu ketika kita berada di akhirat kelak. Sedangkan kita berada di dunia, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai bekal kita menuju akhir dari perjalanan kita, yaitu ketika kita kelak berada di akhirat. Pendengar rahimakumullah, maka sungguh aneh orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari kebahagiaan dunia, sibuk mencari kesenangan dunia, sibuk mencari harta, sibuk mencari kekayaan, dan mereka rela meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rela meninggalkan sholat, rela meninggalkan puasa, rela meninggalkan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mencari kesenangan dunia yang sesaat ini. Pendengar rahimakumullah, buat apa kita senang di dunia? Buat apa kita bahagia di dunia? Buat apa harta melimpah? Buat apa kita punya rumah megah? Namun ketika kita berada di akhir perjalanan, kita malah mendapatkan kepedihan. Kita malah mendapatkan siksaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu. Maka jangan sampai kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Maka jangan sampai harta-harta kita, keluarga kita, ayah, anak, istri, rumah yang megah lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita cintai daripada Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, itu berarti bukan kita harus miskin, bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh bahagia, tetapi sebanyak apa kesibukan kita, sebanyak apa keletihan kita, maka kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus luangkan waktu membaca Al-Quran. Kita harus menyisihkan sedikit harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Maka
apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di sekeliling kita, kita gunakanlah sebaik mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai harta, sisihkanlah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai jabatan, buatlah kebijakan-kebijakan yang mempermudah umat. Ketika kita mempunyai tenaga, mempunyai pikiran, luangkanlah tenaga dan pikiran itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bekal kita agar kita ketika sudah mencapai akhir dari perjalanan kita, kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رباه مالي